Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita hari ini, biarlah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Pagi ini mari kita mau menyembah Dia, mau meninggikan Dia. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sembah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Tapi ketika kita mau datang untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu, siapkan hatimu, hidupmu untuk kita menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama keluarga kami, untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kuasa-Mu hadir di dalam ibadah ini Bapa. Tuhan hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Urapi
setiap hamba-hambamu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaatmu yang bersama-sama kami untuk memuji, mengagungkan namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah sukacita surga Allah nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Puji Tuhan, haleluya. Sekalipun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Dia selalu setia dan tepat waktu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. 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 Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk ditaburi oleh setiap benih firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
setiap langkahku percaya, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, oh bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Saudara, apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah kita menyerah. Satu hal bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang tinggi Tuhan. Dengan sayap-Mu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga sama-sama kami menikmati berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kembali kita ada untuk memuji penyembah Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu adalah kekuatan kita. Firman itu menjadi dasar pedoman kita untuk kita melangkah dalam menjalani hidup ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengangkat satu tema, penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya akan membacanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan baca kembali. Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, perkataan ini dikatakan Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian. Sehingga saat itu dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya, Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita lihat kembali, bagaimana perjalanan umat Israel dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Bagaimana penyertaan Allah kepada umat Israel itu. Pada siang hari, umat Israel dikawal, disertai oleh tiang awan. Dan pada malam hari perjalanan mereka disertai dengan tiang api. Di sini kita dapat melihat bahwa penyertaan Allah itu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi saya tidak katakan bahwa Allah menyertai kita, maka kita ini bebas dari masalah. Tidak. Bebas dari pergumulan juga tidak. Sebab saya selalu katakan bahwa kekristenan itu adalah salib. Orang yang percaya kepada Tuhan maka harus pikul salib. Sebab apa? Iblis akan berusaha membuat supaya orang percaya menjadi terguncang. Orang percaya menjadi lemah, putus asa dan sasarannya. Supaya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kembali ketika kita tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah itu akan memampukan kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi dasar. Apa yang harus kita lakukan agar kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani, saya akan membacanya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara sederhana, apa itu iman? Iman itu artinya mempercayai dan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman itu artinya mempercayai apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya bahwa Yesus mati, tetapi dia bangkit untuk menebus dosa kita. Iman menjadi dasar untuk kita memperoleh keselamatan. Itulah iman. Dan iman harus disertai dengan penyerahan kita. Penyerahan yang sungguh-sungguh. Sebab kita sadar kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus membangun hubungan
dengan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Lewat doa. Saudara, saya mau katakan doa tidak selamanya melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa selamanya memberikan kekuatan di dalam menghadapi masalah. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 12b dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Pergumulan yang sedang kita alami, penyebaran virus corona yang merajalela di mana-mana, dapat membuat kita menjadi khawatir, dapat membuat kita menjadi panik, bahkan dapat membuat kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan lagi berkata, Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, jujur, kita tidak mampu. Tetapi kita percaya, kita punya Allah. Kita punya Allah yang memampukan ketika kita menghadapi pergumulan. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ayat ini adalah perkataan Musa kepada Yosua. Sebab Musa mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Dikatakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini perkataan Musa kepada Yosua. Kejadian pandemi COVID-19 yang dialami bangsa Indonesia dan negara-negara lain mengakibatkan banyak korban jiwa. Belum lagi perusahaan atau tempat kita bekerja harus ditutup sehingga kita tidak memperoleh gaji. Kalaupun ada yang masih buka, tetapi waktunya dikurangi. Waktu bekerja harus dikurangi. Dan gaji mau tidak mau harus dipotong. Jujur aja, kita tidak mampu. Jujur. Membuat kita bisa menjadi khawatir. Jujur. Membuat kita bisa menjadi takut. Ingat saudara, salah satu strategi iblis untuk menghalangi orang percaya mencapai kemenangan, yaitu pikiran. Dia akan menyerang pikiran kita. Iblis akan berkata kepada kita, kamu itu tidak ada harapan lagi. Kamu tidak bisa bangkit lagi. Kamu sudah tidak berguna. Tetapi saudara, Yesus yang kita sembah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku mengasihi engkau anakku. Engkau berharga di mataku. Yang harus kita lakukan, tetap percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari kita belajar mengatur pengeluaran kita. Mungkin tadinya di rumah kita makan dengan menu yang lengkap. Ada nasi, ada ikan atau ayam, ada sayur-sayur bermacam-macam mungkin. Sayur yang lebih dari 1, bahkan 2 atau lebih. Ada buah. Tetapi saudara, kenapa tidak? Kalau hari-hari ini, mungkin di rumah kita hanya tersedia nasi dan tahu. Atau nasi dan tempe. Atau nasi dan kecap. Tetapi kita tetap berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Artinya apa? Kita tetap bersyukur. Kita tetap semangat. Jangan menyerah. Ketika kita menghadapi dengan bersyukur, maka pasti ada sukacita. Ketika kita menghadapi dengan bersyukur, maka pasti ada damai sejahtera. Dan
ketika pergumulan ini telah selesai. Karena kita percaya badai ini pasti berlalu karena ada Tuhan. Tadi saya katakan. Dan ketika pergumulan ini telah selesai dan kita sudah dapat bekerja di tempat usaha kita atau tempat bekerja yang baru, bekerjalah dengan giat. Bekerjalah dengan jujur. Mengatur berkat Tuhan sebaik-baiknya. Tuhan pasti memberkati kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 2 orang ibu yang menghadapi pergumulan yang sama. Dan kedua ibu itu sama-sama berdoa. Ibu yang pertama berdoa seperti ini. Tuhan, tolong saya. Supaya saya dapat terhindar dari pergumulan ini. Itu ibu yang pertama. Dan ibu yang kedua berdoa seperti ini. Tuhan, mampukan saya dalam menghadapi pergumulan ini. Ibu kedua ini berdoa, Tuhan, mampukan saya dalam menghadapi pergumulan ini. Doa mana yang kita pilih? Pasti banyak akan memilih doa ibu yang kedua. Mampukan saya Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini. Dan aku percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidupku. 2 hal ini yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi kita. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Sehingga kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita dalam menghadapi pergumulan. Seperti satu pujian ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan. Tuhan adalah pertolongan kami Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan tak henti-hentinya kami berdoa. Khususnya untuk pemimpin bangsa kami. Untuk presiden kami Bapak Jokowi. Wakil presiden. Bahkan semua pemerintahan kami. Dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Biarlah hikmat yang dari Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil benar-benar atas izin Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk semua para dokter, perawat, dan semua yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka ketika mereka melayani para pasien Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Mampukan Tuhan di dalam menghadapi situasi kejadian ini Tuhan. Mampukan mereka sehingga dalam situasi ini Tuhan, setiap jemaat-jemaat dapat berserah sungguh kepadamu dan rencana Tuhan yang terjadi untuk mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan senantiasa menunjukkan rancangan-rancangan besar untuk kami dapat nikmati bersama. Untuk kami dapat lihat bersama. Sehingga kami dapat mengucap syukur. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Iman kami tetap tertuju kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Selamat mengikuti ibadah online Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi pada hari Minggu 3 Mei 2020 di ibadah yang dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wahyudi Timotius Simola MA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kas gereja dan pembangunan, juga untuk persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Atau dapat juga saudara menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi untuk sumbangan yang akan diberikan bagi jemaat yang terkena dampak wabah corona atau COVID-19, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening yang telah disebutkan tadi. Caranya ialah dengan menambahkan angka 19 di belakang nominal yang akan saudara berikan. Misalnya, saudara ingin menyumbangkan Rp500.000, maka angka yang dituliskan ialah 5000019. Ibadah Youth. Ibadah yang dikoordinasi oleh Komisi Youth ini akan diadakan secara online pada hari Minggu, hari ini tanggal 3 Mei pukul 13 atau pukul 1 siang. Ibadah Youth yang dilayani oleh Bapak Hagai. Bagi anggota Youth atau generasi milenial Eklesia Kristi dapat bergabung mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Hari Selasa, tanggal 5 Mei besok, pukul 13 atau pukul 1 siang, akan diadakan ibadah wanita yang akan dilayani oleh pendeta muda Leli Sumardi MPH. Ibu-ibu dapat mengikuti ibadah tersebut melalui aplikasi Zoom. Demikianlah pengumuman anggota jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi untuk hari ini. Atas nama Gembala, hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita terus melangkah bersama dengan Dia, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber jawaban dalam kehidupan kita. Hanya Yesus, hanya nama Yesus, jawaban dalam kehidupan kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lewat pujian, doa, penyembahan kita. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih.